Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa dengan NPM 201063117001 dari kelas 4E Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester pemrograman berbasis website yang diampu oleh Bapak Kamal Prihandani. Pada kesempatan kali ini, saya membuat proyek ini menggunakan sebuah framework yaitu Laravel. Laravel ini merupakan sebuah framework PHP di mana aplikasi website dengan sintaks yang eksprensif dan elegan. Laravel ini membebaskan kita untuk berkreasi tanpa memusingkan hal kecil. Fungsi dari framework itu sendiri yaitu menyederhanakan proses pembuatan website dan menghasilkan performa website yang lebih maksimal. Jadi, kita menggunakan framework Laravel ini agar memudahkan kita dalam membuat website pada PHP. Dan nantinya pada framework Laravel ini terdapat template-template yang dapat kita gunakan untuk membuat websitenya. Di sini ada contoh template-nya. Di sini ada beberapa contoh template-nya yang berasal dari website Laravel resminya. Ini ada contoh template controllers yang dapat kita gunakan untuk membuat website. Untuk membuat website menggunakan Laravel, kita juga memerlukan komposer. Yaitu komposer ini memudahkan keperluan develop dalam mengelola dependency project PHP, yang komposer ini juga dapat mengatasi permasalahan dependensi per projectnya. Untuk mengecek apakah komposer telah terinstall, coba kita ke command prompt, lalu kita ketikkan komposer pada command prompt-nya, lalu kita enter. Nah, jika tampilannya sudah demikian, sudah tampil komposer dan telah tampil detail-detail pada komposernya, berarti software komposer ini telah terinstall dan telah terkoneksikan dengan Laravel-nya. Pada Laravel ini terdapat tiga konsep, yaitu model, view, controller atau MVC. Nah, untuk model ini digunakan untuk mengatur segala kebutuhan data maupun untuk memisahkan data. Intinya yang model ini yang berkaitan dengan database. Yang kedua ada view. View ini untuk tampilan UI-nya, seperti tampilan halaman-halaman pada website tertentu. Yang ketiga yaitu ada controller. Controller ini merupakan bagaimana cara memprosesnya. Controller ini bagian logika atau logika web. Dan controller ini merupakan penghubung antara view dan model. Mungkin langsung saja ke selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai proyeknya, yaitu pada program. Kita langsung saja menuju ke VS Code-nya. Pada VS Code ini kita sudah membuat folder iCanteen. Di sini tinggal kita buka open folder saja, dan nantinya di bawah ini akan
tersedia folder-folder yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk yang pertama kali yaitu kita akan menjelaskan mengenai database-nya. Untuk database-nya ini kita akan menjelaskan mengenai migration. Migration ini merupakan berisi tabel-tabel yang ada pada database. Migrasi ini dari database dimigrasi dari Laravel ke MySQL. Pada folder migrasi terdapat beberapa file, yaitu migrasi, table, migrasi ini, migrasi. Dan migrasi-migrasi ini nantinya akan dihubungkan dengan dengan database. Untuk menghubungkan antara database ke Laravel, kita juga membutuhkan env, di mana env ini berisikan tabel-tabel yang akan digunakan pada proyek. Mungkin untuk sintaksnya dapat dilihat pada layar. Ini terdapat beberapa variabel-variabel yang kita gunakan. Kita kembali lagi pada database. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada user. Di sini kita akan membahas salah satu saja. Misal ini kita membahas mengenai tabel pada user. Di sini ada return new class extend migration. Lalu di sini ada public function app, di mana di dalam public function app ini kita membuat atau create user, di mana menggunakan function blueprint, yaitu tabel. Pada tabel user ini terdapat ID, nama, email verifikasi, password, dan lainnya. Berdasarkan tabel pada migrasi, kita membuat model atau database-nya. Untuk lebih lanjutnya, kita akan menuju ke model, yaitu pada app, lalu pada model. Pada model ini terdapat beberapa kategori, beberapa file, yaitu file kategori, coupon, delivery, disk, dan user. Kita akan membuka yang user terlebih dahulu. Pada file user ini digunakan untuk orang yang menjalankannya, misalnya admin maupun customer-nya. Pada file user terdapat beberapa file label, yaitu nama, email, password dengan tipe protected. Dan juga terdapat beberapa hidden, yaitu password, remember token, dengan tipenya juga protected. Selanjutnya yaitu kita menuju ke disk. Pada disk, kita membuat kelas disk extends model dengan beberapa file label, yaitu disk name, detail, image, status, dengan tipe protected. Pada tabel ini kita menggunakan primary key, yaitu disk ID. Selanjutnya yaitu ada delivery boy. Pada delivery boy ini kita membuat kelas delivery boy extends model dengan beberapa file label, yaitu delivery boy name, phone number, password, status, dan add-on dengan tipe protected dengan menggunakan primary key, yaitu delivery boy ID. Selanjutnya yaitu
coupons. Coupons ini digunakan untuk potongan harga atau diskon-diskon yang telah tersedia pada website. Pada kelas coupon expense model, kita juga ada beberapa file label yaitu kode, tipe, value, minimum value, expired on, status, dan add-on dengan tipe protected. Pada tabel kupon kita menggunakan primary key yaitu kupon ID. Yang terakhir yaitu ada kategori. Kategori ini untuk menentukan jenis hal yang dipesan oleh customer. Pada kelas kategori expense model ini juga terdapat beberapa file label yaitu kategori name, order number, kategori status, dan add-on dengan primary key kategori ID dan dengan tipe protected. Biasanya pada Laravel itu terdapat routing. Jadi sebelum kita ke view, kita akan melihat routing terlebih dahulu, yaitu pada view, pada resource, view, dan routers. View dan ini routing ini pada file web.php. Untuk file routing ini merupakan routing-routing yang ada dan merupakan metode. Intinya itu file-file ini tuh buat ngarahin halaman ke halaman berikutnya. Yang biasanya pada kolom atas pencarian itu biasanya kan ada tulisan misal slice kategori, slice add, slice delete atau sebagainya. Dan nantinya ini akan mengarahkan ke view yaitu buat metode dan functionnya. Ini terdapat kategori start, career start, kupon, dan hidangan. Kita akan memberikan contoh salah satu yaitu pada kupon. Pada kupon kita mengambil salah satu contoh yaitu kupon ini. Nah, biasanya nantinya pada halaman website akan tampil halaman tertentu. Misal akan tampil halaman inaktif pada kupon. Nah, nantinya pada kolom pencarian pasti akan tertulis slash kupon, slash kode, slash inaktif, dan slash kupon ID. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk routingnya. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian yang paling utama yaitu controllernya, yaitu yang merupakan penghubung antara view dan model. Untuk controller ini juga terdapat beberapa file yaitu file home atau halaman utama, file disk, delivery boy, kupon, dan kategori. Kita akan membahas yaitu kategori controller. Pada kategori controller, kita membuat kelas kategori controller dengan extends yaitu controller karena dia dibuatnya pada folder controller. Di sini kita menggunakan public function index dan return view yaitu backend, titik kategori, titik add kategori. Dan di sini kita juga menggunakan beberapa function yaitu ada function store. Function store ini bertujuan untuk menambahkan seperti nama, number, status. Nah, di sini juga terdapat beberapa variabel yang nantinya akan diinputkan, yaitu berupa nama, number, status, dan lainnya. Di sini juga
terdapat function manage. Manage ini pada manage ini biasanya dapat diedit ataupun di-delete. Di sini juga ada public function aktif, public function inactive, public function delete, public function edit atau update. Selanjutnya yaitu ada coupons controller. Pada file coupons controller ini kita memberikan nama yaitu kelas coupon controller, extends controller. Pada kelas coupon ini juga terdapat beberapa public function. Function utamanya yaitu function index. Ini tuh untuk awalannya yaitu pada return view, backend, coupon add. Di sini ada beberapa function dari function index yaitu ada kode store. Kode store ini memiliki beberapa variabel yaitu kode kupon, type kode, type kupon, coupon value, card main value, expire on, coupon status, dan add-on. Selanjutnya yaitu ada public function code manage yang berfungsi untuk update dan delete. Di sini juga ada function kode aktif, function kode inaktif, function kode delete, function kode update. Selanjutnya yaitu pada delivery boy controller. Pada deliver boy controller ini digunakan untuk pemesanan kurir atau orang yang mengantarkan pesanan yang dipesan oleh customer. Pada kelas delivery boy controller ini berextend controller. Di sini juga menggunakan function index dan ada beberapa function lainnya, yaitu yang pertama ada function store boy dengan beberapa variabel yaitu boy name, phone number, password, status, add-on, dan save. Jika kita sudah menginputkan semuanya dan sudah berhasil, maka data kurir berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu ada function boy manage, function boy delete, function boy inactive, function boy active, function boy update. Selanjutnya yaitu ada disk controller. Pada file ini kita membuat kelas disk controller, extends controller. Kita juga seperti biasa menggunakan function index sebagai awalannya, yaitu kategori status dengan return view yaitu backend, disk, add dengan mengkompak kategoris. Kita di sini juga membuat public function berupa store disk, di mana pada function store disk ini terdapat beberapa variabel yaitu disk name, kategori ID, disk detail, disk status, add-on, dan lainnya. Kita ini juga menggunakan function manage disk, view book, active disk, delete disk, update disk, dan lain sebagainya. Kita ini juga menggunakan logika if else dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu ada home controller atau yang biasa digunakan untuk laman utamanya. Di sini ada public function construct dengan this middleware out. Dan ini juga terdapat public function index. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke websitenya. Ini merupakan tampilan awal dari website yang telah saya buat. Kita menggunakan Laravel, jadi di sini ada logo Laravel sebagai
framework yang telah kita gunakan. Lalu di sebelah kanan terdapat form login dan register. Lalu misalkan kita belum pernah masuk, lalu kita pilih register. Dan nantinya kita masuk ke dalam ini, kita sebagai admin yang dapat mengatur kategori-kategori yang telah ditentukan. Dan nantinya juga customer dapat masuk sebagai user biasa. Lalu kita memasukkan nama, kita juga memasukkan emailnya, kita memasukkan password, misal passwordnya itu 123, kita memasukkan konfirmasi password, setelah itu kita register. Setelah register selesai, nantinya laman akan menuju ke laman home. Di sini ada laman yaitu iCanteen, di mana iCanteen ini merupakan sebuah website yang dapat memudahkan para mahasiswa untuk membeli makanan yang bisa dilakukan lewat HP maupun laptop. Di sini ada beberapa fitur yaitu home, kontak, dan search. Dan di sebelah kiri juga terdapat profil admin. Dan di bawahnya terdapat beberapa fitur yaitu ada kategori, kurir, kode kupon, dan hidangan. Langsung saja kita mencoba kategorinya. Kita mencoba lihat data kategori terlebih dahulu apakah sudah ada. Nah, sebelumnya kan sudah pernah masuk. Jadi ini sudah ada kategorinya. Nah, mungkin bisa kita hapus saja. Nah, kita coba menambahkan kategori yang ada. Misal nama kategori yaitu makanan, nomor pesanan 1, status aktif, ini tambah kategori. Nah, nantinya ini akan terdapat pada data kategori. Selanjutnya kita memasukkan minuman dengan nomor pesanan 2, ditambahkan pada tanggal 26, statusnya aktif, tambah kategori. Nah, nantinya data tersebut dapat dilihat pada data kategori. Dan kita coba untuk melihatnya. Nah, di sini kan udah masuk data kategorinya, yaitu ada kategori makanan dan kategori minuman. Kita juga dapat menghapus dan mengeditnya. Misal kita akan mengedit pada kategori name yaitu makanan, kita akan mengedit nomor ordernya yaitu menjadi misal nomor ordernya menjadi 5. Kita update, nantinya pada number order akan berubah. Di sini juga terdapat entries yang dapat kita lihat, misalnya ada sangat banyak data dan ini ada entries, kita bisa memilihnya, kita akan menampilkan berapa data. Selanjutnya ada hidangan. Buat fitur hidangan ini ada kaitannya dengan fitur kategori, dikarenakan pada fitur hidangan ini terdapat kategori yang tersedia pada fitur kategori.
Kita coba lihat data hidangan. Ini pada data hidangan terlihat jelas bahwa ini belum ada data sama sekali. Dan kita akan mencoba memasukkan datanya, yaitu pada tambah hidangan. Kita memasukkan nama hidangan misal yaitu martabak. Ini jenisnya yaitu makanan. Detail hidangannya itu misal manis. Kita akan memilih foto hidangan. Kita akan memilih foto hidangan misal foto martabak. Status hidangannya itu aktif, ditambahkan pada tanggal 26. Full, half. Misal harganya itu 50.000 dan second price-nya yaitu 30.000. Kita akan menambahkan hidangan. Kalau misalnya kita udah menambahkan hidangan dan data berhasil disimpan, di sini akan tertera tulisan data hidangan berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data hidangan kembali, yaitu misal boba, kategorinya yaitu minuman, misal ininya hazelnut. Nah, kita akan memilih foto hidangannya, yaitu berupa boba, open, status hidangan itu aktif, ditambahkan pada 26, ini full, half, misal harganya itu 30.000, second-nya itu misal 20.000, dan kita tambah hidangan. Setelah kita menambahkan beberapa hidangan, nanti data tersebut akan tertera pada fitur data hidangan. Nah, ini sudah terdapat dua data yang telah kita masukkan tadi. Ini ada data martabak dan boba. Di sini kita juga bisa menghapus dan mengeditnya. Misal kita akan menghapus boba, kita hapus. Dan misal kita akan setelah terhapus, maka akan ada tulisan data hidangan berhasil dihapus. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengupdate. Misal nama martabak, pilih kategori yaitu kategorinya makanan, detail hidangannya manis coklat susu. Kita disuruh memasukkan foto kembali. Kita masukkan. Lalu kita klik update. Nih, di sini sudah terdapat pada detail dish yang kita update, yaitu ada manis coklat susu. Selanjutnya yaitu kita ke fitur kode kupon. Pada fitur kode kupon ini kita dapat untuk mendapatkan potongan-potongan harga yang telah dibuat. Pada kode kupon ini saya tadi sudah memasukkan beberapa dan kita akan mencoba memasukkannya kembali. Misal kode kuponnya yaitu NNNNN, nilai kuponnya 100.000, transaksi minimalnya misal 200.000, tanggal berakhirnya pada tanggal 31, ditambahkannya pada tanggal 26. Kita akan membuat tipe kuponnya yaitu presentase dengan status kupon aktif. Lalu kita akan menambahkan kategorinya. Setelah berhasil ditambahkan, maka akan ada tulisan kupon berhasil ditambahkan. Lalu kita akan mencoba
melihat pada data kupon, apakah data terinputkan, dan ternyata data terinputkan. Data terinputkan pada poin ketiga, yaitu dengan kode NNN. Di sini kita juga dapat menghapus dan mendelete-nya, menghapus dan mengeditnya. Misal kita akan menghapus ini, hapus, dan kita misal akan mengupdate pada kode ASDFGH. Dan kita akan mengupdate pada tipe kupon, yaitu kita akan menggantinya menjadi fixed update. Nah, di sini nanti akan berubah. Selanjutnya yaitu fitur kurir. Pada fitur kurir ini ada untuk mengantarkan makanan. Fitur kurir ini merupakan data-data kurir yang bekerja sama dengan iCanteen ini. Pada kurir ini saya tadi sudah menambahkan satu, kita coba menambahkan kembali, yaitu tambah kurir. Misal nama kurir Rahwono, nomor handphonenya, password kurirnya misal 0987, ditambahkan pada tanggal 26, status kurir aktif, dan lalu kita akan menambahkan kurir. Setelah kurir berhasil ditambahkan, maka akan tertulis data kurir berhasil disimpan. Lalu kita akan mencoba melihat pada data kurir. Data kurir ini sudah terdapat tambahan, yaitu ada Rahwono dengan nomor telepon sekian. Di sini juga terdapat delete dan update seperti yang sudah dijelaskan pada fitur-fitur sebelumnya. Ini merupakan website iCanteen yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.